waktu presidennya Pak SBY, saya bilang sama beliau, Pak, saya nggak masuk kabinet. Ditawari 8 apa piro kok, menteri lo, 10 tahun hidup juga kok. Meskipun anak-anak tadinya menggerutu, ibu gimana sih udah susah-susah berjuang, masa sih nggak ada yang masuk, nggak mau ngomong. Gampang saya juga ngomong. Artinya ngomong saya apa? Kalau lo kepingin jadi menteri, keluar dari PDI Perjuangan, nggak paten. Kalau hubungan saya dengan Ibu Megawati, saya harus jujur memang belum pulih, masih ada jarak. Ikhtiar untuk saya bisa menjalin komunikasi mungkin saya lakukan selama 10 tahun. Mendiang Taufik Kemas, sahabat saya, juga berusaha untuk memulihkanlah silaturahim kami berdua. Jadi bukannya tidak ada kehendak dari banyak pihak, tapi Allah belum menakdirkan. Saya tetap menghormati beliau sebagai presiden saya juga dulu sebelum saya. Tidak akan pernah hilang hormat saya kepada beliau, tetapi kenyataannya memang sekali lagi Tuhan Yang Maha Kuasa belum menakdirkan untuk hubungan kami kembali normal. Perlu saya beritahu bahwa sewaktu Ibu Mega menjadi presiden dan memasuki pemilu 2004, hampir seluruh menteri yang juga ketua umum parpol itu ditanya oleh Ibu Mega, mau maju tidak? Ya, orang seperti Pak Hamzahas waktu itu wakil presiden bilang saya maju Bu, tidak masalah. Pak Yusril juga dari PBB mau maju, tidak masalah. Dan Pak SBY juga pada waktu itu ditanya oleh Ibu Mega, mau maju apa tidak? Tidak, gitu ya. Nah, kemudian kan terjadi sesuatu, katakanlah tsunami politik, di mana pada ketika itu Pak SBY mencitrakan diri sebagai seorang yang dizolimi dengan pernyataan almarhum Bapak Taufik Kemas soal jenderal anak-anak. Dan sejak itu Ibu Mega dibully sebagai orang yang tidak ridho, tidak ikhlas. Kenapa kemudian seakan-akan ya, ini kan ada gerakan pengambilan kekuasaan Partai Demokrat nih. Yang kita tahu aktor utamanya siapa, ya kan, orang dekat presiden, bukan Pak Presiden Jokowi gitu loh. Kemudian ini ada berkolaborasi dengan segelintir mantan kader, tapi tato kok dilebarkan ke PDIP, padahal kami sudah bolak-balik loh ngomong. Pernah menyampaikan kepada beliau bahwa Ibu Mega akan kecolongan 2 kali. Nah, ini kan sesuatu yang akhirnya seolah-olah kotak Pandora bagi kita ya, yang membuka sebenarnya apa yang terjadi pada waktu itu. Patut dicatat bahwa hubungan Pak SBY pada waktu itu dengan Ibu Mega sebagai presiden, Pak SBY sebagai Menko Polkam sangat-sangat baik. Bahkan boleh dikatakan Pak SBY salah satu menteri kesayangan Ibu Mega pada saat itu. Nah, jadi kan kemudian yang muncul dinarasikan adalah bahwa Ibu Mega orang yang pendendam dan sebagainya. Padahal faktanya kan tidak. Kita lihat sampai hari ini, sepanjang itu menyangkut kepentingan bangsa dan negara, tidak pernah kita berkelahi dengan Demokrat ya. Bahkan dalam banyak pilkada kita bisa bersama. Tolong dengan sangat, tolonglah ya, tolonglah jangan mengadu domba Bapak SBY dan Ibu Megawati. Jangan membawa-bawa nama mereka ya untuk kepentingan pribadi, apalagi untuk kepentingan sekelompok orang yang tidak bermartabat. Mari kita tempatkan beliau, putra-putri terbaik bangsa ini, di posisi, di tempat yang terhormat sebagaimana layaknya seorang mantan presiden ya. Partai Demokrat juga meminta pada setiap pihak untuk selalu mengedepankan data dan fakta dalam berbicara, tidak menebar tuduhan tidak berdasar dan fitnah maupun pernyataan yang tidak bisa diverifikasi secara objektif. Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menilai ada cerita yang tak tuntas antara Partai Demokrat dan PDIP. Yang tokohnya adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono SBY dengan Megawati Soekarno Putri. Isu yang diributkan dua kubu belakangan ini dinilai tak jelas. Pertama, ini wujud rivalitas yang tak kunjung usai.
macam musuh bebuyutan politik yang selalu menghadap-hadapkan PDIP dengan Demokrat dan Megawati versus SBY. Ada cerita yang tak tuntas antar keduanya. Apalagi yang diributkan belakangan ini tak jelas isunya apa, kata Adi kepada wartawan. Sementara itu, pakar politik Henry Satrio atau yang akrab disapa Hensat, ada pihak yang ingin menarik perhatian SBY dan Megawati. Pihak yang vokal membela SBY dan Megawati, kata Hensat, ingin mendapat perhatian. Menurut saya, ini ada yang ingin menarik perhatian SBY, dan ada yang ingin menarik perhatian Bu Mega. Sebenarnya dua-duanya setelah membela SBY dan Megawati kemudian mereka pasti dapat perhatian SBY maupun dari Megawati, sebut Hensat. Menyarankan kepada Hasto supaya tidak membenturkan antara Megawati dan SBY. Sebab, menurutnya, keduanya memiliki jasa dalam sejarah politik Indonesia. Kader Demokrat sejak lama didoktrin untuk tidak merundung mantan presiden, tukasnya. Tak sampai sejam, pernyataan Andi Arief itu segera direspons oleh Marzuki Ali. Marzuki yang juga kader senior Demokrat itu merasa diperlakukan sebagai tertuduh, apalagi dia dibilang mengeluarkan statement hantu. Marzuki dalam cuitan balasannya mengingatkan Andi, sebagai kader senior, perjalanannya dengan SBY lebih bisa dipertanggungjawabkan. Orang banyak mengira saya cari jabatan Partai Demokrat. Terlepas dari bagaimana ujung perseteruan antara PDIP, Partai Demokrat, dan kader senior Demokrat. Konflik yang melibatkan ketiganya semakin meruncing, terutama pasca munculnya lontaran-lontaran kudeta Agus Harimurti Yudhoyono dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat. Di sisi lain, usai isu kudeta yang menuduh adanya keterlibatan pihak istana dan orang dekat Presiden Joko Widodo, elit-elit Demokrat pro SBY kembali dibuat gerah dengan munculnya isu yang menyebut SBY mendukung pelaksanaan Kongres luar biasa. Jika itu benar terjadi, posisi anak SBY, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY bisa tergusur. Namun sebelum kasus itu berkembang liar, AHY buru-buru membuat pernyataan. Tak seperti saat isu kudeta digulirkan, kali ini AHY lebih hati-hati. Dia juga memastikan bahwa Presiden Joko Widodo tak tahu menahu soal adanya gerakan tersebut. AHY justru menuding kelompok Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat sebagai otak di balik kabar yang menyebut ayahnya menyetujui rencana Kongres luar biasa KLB. Dia bahkan mengatakan kelompok GPKPD sengaja membawa-bawa nama Presiden Joko Widodo untuk menakut-nakuti kader Partai Demokrat agar bergabung dalam gerakan mereka. Selain itu, nama Presiden Jokowi sengaja dibawa-bawa untuk memecah belah hubungan baik yang terjalin dengan SBY. Padahal selama ini hubungan SBY dan Jokowi cukup baik. Terhadap hal itu, saya sudah mendapatkan sinyal bahwa Bapak Presiden tidak tahu menahu tentang keterlibatan salah satu bawahannya itu. Ini hanya akal-akalan kelompok GPKPD untuk menakut-nakuti kader, kata AHY dikutip dari siaran resminya. AHY juga memastikan bahwa kabar yang mencatut nama SBY terkait persetujuan KLB itu adalah berita bohong alias hoak. Dia menegaskan bahwa SBY ada di pihaknya sebagai pemilik suara yang sah. Munculnya isu KLB, menurut AHY, dikarenakan GPKPD telah membaca syarat melaksanakan KLB dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, yaitu harus mendapatkan persetujuan Ketua Majelis Tinggi Partai. Sebagai bentuk kewaspadaan kami, para pelaku GPKPD telah membaca ad-art yang telah kami sepakati bersama, dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Serta didaftarkan dalam lembaran negara, bahwa syarat untuk dilaksanakannya KLB harus mendapatkan persetujuan Ketua, tegas AHY. Wah, jadi panjang ya. Sepertinya sampai beberapa bulan ke depan, panas dingin hubungan PDIP, Demokrat, Jokowi, Megawati, dan SBY masih akan berlanjut. Sampai kapan ujungnya, ya belum tahu. Mungkin nunggu Bu Mega dan Pak SBY duduk dalam satu forum untuk melupakan dendam masa lalu. Kalau belum, rakyat cukup menikmati tontonan gratis nan lucu para politisi ibu kota itu. Secara sederhana,
Kata dia, bisa dikatakan membangun ketokohan yang kuat dan citra yang baik lebih perlu dilakukan partai politik untuk menarik simpati pemilih dibanding merumuskan visi misi dan program yang brilian.